Kembali bersama kami, Mata Air Podcast, di mana, eee, serial yang akan kita bahas saat ini itu adalah video tentang serial bisnis. Agak berbeda dengan video-video sebelumnya, di mana, hari ini dimulai dengan saya yang akan membahas tentang bisnis, kayak gitu, atau mungkin dengan video-video yang nanti akan teman-teman tonton gitu. Berbicara tentang bisnis teman-teman, bisnis itu cangkupannya sangat luas gitu, bisa dimaksudkan dengan transaksi, bisa dimaksudkan dengan kerjasama, jual beli dan lain sebagainya. Tapi di sini kita bahas bisnis secara garis besar, di mana bisnis itu mencakup daripada, jual beli gitu kira-kira. Karena, bersama saya, Bang Rizky, rekan saya kayak gitu, eee, yang beliau ini kebetulan adalah seorang businessman sekaligus direktur dari per perusahaan yang kurang lebih berapa tahun dibuat, 4 tahun kurang lebih ya? Iya, kurang Kurang lebih lebih 4 tahun. untuk usahanya berjalan sekitar 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun perusahaannya itu bernama Polaris Lintas Nusantara kayak gitu. Yang mungkin selama ini disebut itu, Polin. Nah, perusahaan ini tuh bergerak di bidang telekomunikasi. Lebih lengkapnya terkait hal ini, kita akan diskusi, hal-hal dari yang dasar sampai yang hari ini akan kita bahas, kayak gitu. Mmm, Bang Rizky, sebelum kita ngebahas jauh tentang bisnis yang hari ini apa namanya, dilaksanakan oleh Bang Rizky, eee, kira-kira seberapa excited Bang Rizky itu sebelum mengenal bisnis ini, eee, se-excited apa sih terhadap dunia bisnis ini gitu? Ah, oke, terima kasih Bang Mahpud, udah diberi waktu buat saya datang ke Mata Air, terus kita bicara tentang bisnis, terus kita berbicara tentang, bagaimana sih kita yang mungkin Mhm. masih masih baru lulus nih kuliah gitu kan, kita bingung kita mau ngelakuin apa, Heeh. lebih baik kita apply-apply kerjaan, kenapa nggak mau nyoba buat bisnis aja sih? Heeh. Kayak gitu. Kira-kira dari Bang Rizky ini, dari yang udah dibilang tadi gitu, yang saya rasa tuh kita kenal lumayan dekat sama Rizky. Karena kebetulan kita rekanan juga di kampus kayak gitu. Kalau boleh ceritakan aja Bang Rizky, kira-kira profil Bang Rizky ini seperti apa sebelum akhirnya kok bisa sebagai direktur Polin ini gitu? Oke, terima kasih. Sebelum lanjut ke pertanyaan awal tadi ya, tentang seberapa excited saya tentang bisnis dan apa penyebabnya, mungkin gue ini dulu punya background keluarga yang memang mempunyai usaha nih, gitu. Usaha usaha keluarga gua itu usaha warung warung rokok, jual beras, jual minyak, jual gas, kayak gitu. Kayak warung-warung Madura pada umumnya lah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan bicara gimana sih bisa jadi bisa jadi punya perusahaan Polaris ini, Polaris Lintas Nusantara atau disingkatnya Polinet. Jadi dulu itu gua, awalnya itu karena tahun 2020 ya, Hmm. tahun 2020 itu kan sudah masuk masa Covid ya kan. Oke. Kebetulan di masa Covid itu banyak banget, orang ataupun anak-anak yang sekolahnya itu online dari Mmm. rumah gitu. Banyak orang WFH, ada sekolahnya dari rumah, sampai akhirnya, gua kepikiran nih, kalau misalkan kita buka usaha internet kira-kira gimana nih? Kayak gitu kan. Tunggu dulu Bang Rizky. Bicara soal tadi kan bicara bisnis, mungkin agak ini ya, jadi Polaris ini berjalan di dunia telekomunikasi gitu kurang lebih, Iya bagian internet. iya betul. Nah, internetnya itu kira-kira,
Apakah cuma internet, apa namanya, yang kita tahu biasa gitu atau sama TV juga, smart TV atau semacamnya gitu? Oke. Jadi, Polinet ini sebetulnya bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Jasa telekomunikasi ini menyangkut terkait pemakaian internet aja untuk saat ini nih. Jadi Polinet ini cuma ngehandle pemakaian internet untuk rumahan, untuk kantor, tanpa fasilitas yang lain seperti, layanan TV channel, terus layanan-layanan yang mungkin basisnya itu mengarah ke basic digital. Karena yang dijual sama Polinet ini cuma internet aja, internet only gitu. Sampai saat ini masih kayak gitu, tapi mudah-mudahan ke depannya ada ekspansi untuk ke wilayah-wilayah digital lainnya, Nah, kayak gitu. mmm, sebelumnya ada nggak sih bisnis lain gitu yang mungkin kaki lima atau semacamnya gitu, sampai akhirnya kan bisnis Pauline ini kan termasuk yang profesional ya. Betul. Kalau yang sekira, apa punya dagang apa atau apa kayak gitu sebelumnya ada nggak? Atau emang tertarik ke dunia bisnis yang lebih profesional gitu? Untuk awal-awal sih kayaknya nggak ada ya, Mmm, kalau misalkan memang ketertarikan ke dunia apa sih namanya, jualan jualan yang benar-benar pure jualan gitu loh, gitu kan. Secara internet ini jujur ya, waktu awal bikin Polinet ini sebenarnya dulu namanya itu bukan Polinet, adalah beberapa cerita-ceritanya, ada sejarahnya juga gitu, tapi ya bisa dibilang. Tapi secara garis besar mungkin, kenapa, gua tertarik banget buat ngejalanin bisnis Polinet ini karena memang pembelajaran yang ada di bisnis yang dijalanin si Polinet ini terutama di bisnis telekomunikasi itu benar-benar menarik gitu loh. Dari segi, pembuatan infrastrukturnya, dari segi sistem, konfigurasi perangkatnya, itu kan memang di awal-awal kompleks. agak kompleks dan lama-lama itulah yang bikin tertarik sebetulnya. Jadi kenapa buat bisnis lain itu nggak ada ketertarikan ya karena memang dasarnya itu karena pengen aja nih jualan gitu kan. Karena pengen jualan di orang-orang yang lagi butuh ini sama internet ya akhirnya kita masuk kebetulan wilayah gue juga karena masih wilayah pelosok ya, masih wilayah perkampungan jadi ISP besar tuh ISP tuh Internet Service Provider dia tuh belum masuk ke daerah gue ini. Jadi ISP kayak IndiHome, Oh. MyRep, terus Biznet itu masih belum masuk tuh. Jadi gue coba buat ambil celah di situ. Emang kalau boleh tahu tinggal di daerah mana? Tinggal di daerah Gunung Sindur. Siapa di sini yang tinggal di Gunung Sindur, yang mungkin sekarang udah ada internet, nah ini orangnya nih. Ini orangnya nih yang bikin di sana ada koneksi internet yang lebih mumpuni lah, memadai lah. Nah, dari hal yang tadi disebutin itu kan banyak hal-hal yang krusial ya, yang akhirnya kompleks tadi tuh, butuh apa namanya, infrastruktur dan segala macam, pasti ada struggle-nya dong. Bener, Maksudnya, nah kalau boleh bener tahu bener. kira-kira boleh diceritain gitu, apa sih struggle-nya di perjalanan bisnis lu? Jadi kalau misalkan kita ngomongin hal-hal yang struggle udah pasti banyak banget ya. Apalagi apalagi dunia telekomunikasi ini bersentuhan langsung dengan kegiatan teknis atau kegiatan lapangan. Kan. Jadi tuh awal-awal, kan tadi awal-awal gua, sebenarnya ada kepikiran tuh buat buka internet, sampai akhirnya ketemu sama temen gue yang ternyata dia tuh udah punya internet duluan. Akhirnya kita coba buat bicarain, gimana nih kalau misalkan kita buka internet yuk, akhirnya kita jalan deh tuh. Terus begitu berjalan di situ mulai banyak tuh struggle-nya. Jadi si struggle-nya itu banyak apalagi di dunia teknis ya. Mmm, mmm, Ada berbagai macam sih sebenarnya. Terus masalah masalah struggle-nya misalkan struggle tentang, administrasi, terus tentang, koordinasi, terus tentang human error, nah, terus tentang, perangkat
perangkat-perangkat teknis yang nggak bisa kita kendaliin itu, gitu loh. Jadi kalau misalkan dari masalah administrasi nih, sebenarnya buat orang-orang yang mau buka usaha, apalagi usaha jasa telekomunikasi itu, sebetulnya nggak bisa langsung buka begitu aja. Mmm. Dia nggak bisa tuh kalau misalkan dia ngambil internet misalkan di ISP IndiHome, terus sama dia dikelola dengan basic pengetahuan dia di dunia sistem, terus dia jual kembali, itu sebetulnya nggak bisa. Dan itu menyalahi legalitas. Artinya ketika memang ada penjualan kembali internet itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya berbagai macam biasanya. Pertama, sanksi dari ISP-nya, ISP yang kita pakai yang akan dijual lagi tuh. Terus sanksi dari, eee, Komdigi, itu kan ada peraturan tentang, usaha telekomunikasi itu kayak gimana sistemnya. Kalau misalkan di masalah administrasi, gua itu terkendala karena di situ tuh belum ada ISP yang mau membuka konektivitasnya ke daerah gua itu. Sampai akhirnya sampai akhirnya kita nyari tuh banyak banget kan ISP-ISP, coba buat ditanyain, bisa buka nggak?" Ya alhamdulillahnya kita ketemu satu ISP Di mana tuh? di daerah Depok. Di daerah Depok, nama ISP-nya itu si Wiwi. Ah. Kayak gitu, ISP si Wiwi. Alhamdulillah kita buka komunikasi, kita dapat jalan, akhirnya kita terima internet dari ISP si Wiwi itu, terus langsung gua distribusikan. Oke. Tetapi dengan berbagai perjanjian, soalnya ISP si Wiwi ini membuka, reseller untuk orang-orang yang mau menjual kembali internetnya. Dengan catatan kita itu bikin perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasamanya itu berbentuk kita bagi hasil Oh. sama ISP pusatnya itu. ISP pusat CWW itu sama ISP, sama gua nih yang lagi ngejalanin, kita bagi 2 lah hasilnya kayak gitu, kesepakatan PKS-nya. Itu untuk masalah administrasi tuh repotnya, terus masalah koordinasi. Wah ini sebenarnya banyak banget masalah koordinasi tuh lucu sebenarnya. Kan terlalu curhat ya, Kak. Lucu banget. Oke, kita lanjut aja, kira-kira, mmm, tentu kan pasti udah lumayan jauh ya jangkauannya, terus juga tempat-tempat instalasi yang mungkin dari perusahaan Bang ini jalanin gitu kan. Nah, pertanyaannya tuh pertama kali waktu masang itu emang di Gunung Sindur atau ada target di mana atau gimana gitu? Iya. Kebetulan, waktu awal gua buka itu di daerah Gunung Sindur, Oke. di kampung halaman gue juga. Kebetulan ada tetangga yang saya tawarin, ada tetangga yang gue tawarin, dia kebetulan kerjanya work from home, WFH ada di rumah, ya coba kita tawarin lah, "Pak mau pasang internet nggak?" Gitu kan, gini segala macam. Akhirnya dia mau tuh tertarik, iya. Media promosinya juga unik, karena di sana belum ada ISP, ya dia dari mulut ke mulut aja. Oh, Dia orang orang ngasih 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 kayak gitu. berarti, apa namanya, lumayan perjuangannya kerasa lah ya, karena emang dari mulut ke mulut kan awalnya. Bicara soal instalasi sekarang kira-kira lagi ada project apa di mana kayak gitu? Atau mungkin ada kerjasama yang menarik gitu yang mungkin bisa diceritain ke teman-teman? Iya insyaallah teman-teman, Bang Mahfud, Tapi kalau emang nanti keberatan ceritanya jadi masalah gitu? kit mau ngebongkar terlalu ya nggak papalah, insyaallah Polin saat ini lagi ada project ekspansi untuk masuk ke perumahan. Alhamdulillah udah ada satu perumahan yang deal, yang insyaallah nanti kita tinggal tanda tangan PKS-nya aja. Alhamdulillah itu perumahan, jadi kita, sedikit-sedikit untuk ekspansi lah. Mhm. Apalagi masuk, secara kan kalau misalkan ngomongin, eee, s ngomongin letak Betul. geografis si Gunung Sindur itu kan masih perkampungan ya, Oke. gitu. Paling ada perumahan ya nggak terlalu besar dan jaraknya pun pasti jauh gitu, nggak sepadat di Jakarta, nggak sepadat di Tangsel. Jadi untuk project ekspansi Polin ini alhamdulillah mau masuk ke perumahan, Mmm. dan di perumahan itu ya insyaallah ada sekitar 300 unit rumah, Oh, insyaallah.
Minta doanya aja teman-teman semoga semuanya. lancar ya. Terima kasih. Dari Polin itu ada jangkauannya nggak sih? Jangkauan kayak maksudnya tuh, sorry, ada batasan kayak kita nih fokusnya di Jabodetabek dulu nih, atau Jawa Barat dulu nih, atau mungkin daerah luar gitu mau masang bisa nggak? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Polin itu kan sebetulnya karena emang ini baru ya, Polin baru baru 4 tahun, kebetulan nggak terlalu luas banget jangkauannya. Mhm. Jadi untuk, eee, radius area yang di-cover sama si Polin ini cuma baru ada di kecamatan saya aja, Oh, di Kecamatan Gunung Sindur. Mungkin kalau misalkan ada orang-orang Gunung Sindur yang dengar, bisa WA saya, kayak gitu. nah, ada dari perjalanan instalasi nih di mungkin di kecamatan kecamatan juga mungkin cangkupannya kalau di daerah perkampungan itu luas sebenarnya. Luas luas, Karena kalau yang kita tahu tuh, kalau di sini mungkin ya satu kampung tuh ya di situ toh, satu desa, kelurahan, kayak gitu. Tapi kalau di kampung-kampung itu kecamatan ada di sana, desanya di sana, kayak gitu. bener bener. Kira-kira ada gak sih kisah atau yang sekiranya inspiratif dari proses instalasi misalkan, tentang ya apapun gitu? Jadi mungkin kalau misalkan kisah inspiratif dari instalasi kayaknya instalasi hanya masang aja deh, gitu kan. Kayaknya buat kisah inspiratif mungkin dari tekad ya, tekad teman-teman yang mungkin mau mulai usaha atau mau bisnis, kira-kira lebih baik, eee, gimana ya, jadi teman-teman itu kalau misalkan mau bikin bisnis, mau bikin, usaha yang memang notabene itu bukan, keahliannya, Mhm. lebih baik dipelajari dulu deh, tuh kan, di-riset dulu lebih banyak, kita ngulik dulu biar banyak kalau misalkan memang mau buka usaha yang bukan, skill kita gitu. Jadi lebih lebih untuk meluangkan waktu buat belajar secara kan teman-teman, gua itu bukan orang jurusan TKJ SMK-nya. Kebetulan dulu gua waktu SMA itu ada di pondok pesantren, Oh, gitu. Di pondok pesantren begitu keluar kita buka usaha internet kan itu nggak nyambung sama sekali ya. kuliahnya? Kuliahnya pun gua bukan di kuliah, tentang teknik informatika, bukan hal-hal yang menjurus tentang dunia Komunikasi digital lah, atau ya komunikasi ada? atau komunikasi. Jadi lebih baik, eee, coba dipelajari dulu karena gua juga butuh banyak banget spare waktu Mhm. untuk sampai bisa ngejalanin ini. Gua bisa jalan kayak gini karena memang dibantu sama teman-teman gue yang punya skill itu gitu loh. Mhm. Oh iya teman-teman, kita Polin itu sebenarnya ada 3 orang, Oke. gitu, dan gue salah satunya. Oke, ini yang baru gua tahu nih, ternyata ada 3 ya? Iya, Oke, siap. Mungkin temen-temennya yang mau ikut gabung juga ngopi-ngopi mungkin nanti kita di belakang layar aja, sambil kita ngobrol. Saya juga pengen belajar sebenarnya. Jadi dulu juga sebenarnya saya ada usaha. Ya saya ada usaha tuh di bidang F&B, ya kan, UMKM gitu. Saya buka angkringan. Tapi ya karena, apa namanya, ya sedikit banyaknya kendala gitu, mmm, Kak. Ya struggle gitu. mhm, Ya mungkin kelemahan saya waktu itu adalah sistemnya gitu ah, kayak gitu. Ya itu menjadi bahan evaluasi saya sih sebenarnya ya mhm, kan. Nah, tadi kan Bang Iki bilang, apa namanya, semuanya itu harus dipelajari kayak gitu, dipahami gitu ya kan. Nah ini kan anak muda nih, kalau bicara soal belajar kayaknya banyak yang tertarik ke bisnis, kayak gitu. Kalau, eee, bisa nggak, bener nggak kalau seandainya mau mulai bisnis itu harus punya modal, kayak gitu? Kalau kebetulan kan angkringan waktu itu gue modal nih, tuh. Kira-kira kalau gue mau bisnis nih, tapi, apa namanya, gue nggak mau ngeluarin duit gitu, bisa nggak kira-kira? sebenarnya, usaha tanpa mengeluarkan modal itu bisa banget, Mmm, bisa banget, dengan catatan mhm, usaha yang mau kita buka itu adalah skill utama kita, kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak punya skill utama, lebih kayaknya modal lebih dulu deh.
kayak gitu. Makanya buat temen-temen yang mau bikin usaha tanpa modal, ya coba perbanyak skill dulu Mmm. aja deh, gitu. Karena kan untuk untuk ngejalanin usaha Mhm. ataupun, ngejalanin bisnis yang memang sekarang itu sudah kenceng ya, Mhm. kenceng banget kan sekarang bisnis-bisnis apapun gitu, F&B, terus F&B ya khususnya F&B, tempat makan, itu kan kayaknya lebih kencang di media sosialnya daripada cita rasanya, Ah, kayak gitu loh. Jadi coba lebih diperbanyak skill-nya aja sih, terutama skill-skill tentang dunia marketingnya atau promosinya, sistem promosi, mhm, itu penting banget sih. berarti itu termasuk, hal-hal yang crowded ya di zaman sekarang? Maksudnya untuk anak muda menjalankan bisnis, nggak perlu modal, bisa kok, harus pakai skill gitu kan? Atau mungkin, eee, pakai duit aja gitu kan? Pakai duit aja, skill-nya menyusul. Nyusul bisa, lah, ternyata bisa ya? Kayak gitu. Itu saya mungkin dulu, sedikit sedikit-sedikit karena saya dapat lingkungan yang baik ya, ada temen yang mau ngajarin, ada apa sih namanya, ada orang tua yang sedikitnya mau modalin walaupun modalnya itu bisa dibilang nggak saya gantikan dengan lebih lebih gitu loh. Saya gantikan modal orang tua, tapi nggak lebih gitu loh, nggak banyak gitu karena kan emang dulu awal-awal ya, Iya iya iya. kayak gitu. Mmm, menarik ya, maksudnya dari berangkat dari personal yang kurang lebih, di pesantren, sekolahnya di pesantren, kuliahnya filsafat, rumahnya di kampung gitu kan. Terus juga apa namanya, tapi ini yang menarik, dari kecil udah diajarin tentang, transaksi walaupun di warungnya sendiri gitu. Terus sampai akhirnya sekarang berjalan di dunia telekomunikasi gitu, yang perusahaan, Polinet ini ya kan, Iya betul. kayak gitu. Nah Bang Iki terakhir mungkin ada yang mau disampaikan, baik, hal-hal yang sekiranya untuk anak muda, jangan anak muda deh, buat saya gitu, nasehatnya buat saya gitu untuk ngejalanin bisnis yang baik dan bener itu gimana gitu? Minimal gitu. Buat anak muda semuanya Bang Mahfud semuanya lah yang Ya. ada ngedengerin, saya mungkin agak sedikit, eee, sedikit memberitahukan Mhm, bahwasannya kalau bisnis itu penuh dengan konsekuensi. oke. Nah, gimana sih meminimalisir konsekuensi itu? Mhm, Ya caranya belajar itu yang tadi sempat saya singgung. Ya udah perbanyak skill, itu mhm. kan artinya dia harus ngeriset. Ayo riset, ayo belajar. Oke, itu dia teman-teman semua, gua Mahfud dan juga Bang Iki, kami pamit undur diri, terima kasih.